Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hidayah, NIM 19103133 244. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ini terbagi menjadi 7 instrumen. Instrumen yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas impor atau ekspor. Tarif terbagi dalam 2 kategori. Kategori pertama ada tarif spesifik. Tarif ini dibebankan sebagai biaya tetap untuk setiap unit dari barang yang diimpor. Kategori kedua ada tarif ad valorem. Tarif ini dipungut berdasarkan pada proporsi dari nilai barang yang diimpor. Instrumen yang kedua ada subsidi. Subsidi adalah pembayaran dari pemerintah untuk produsen dalam negeri. Subsidi ini memiliki banyak bentuk seperti hibah tunai, pinjaman bunga rendah, keringanan pajak, dan pemberian modal dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri. Adapun tujuan dari pemberian subsidi adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam negeri agar bisa bertahan dalam iklim ekonomi yang sulit. Instrumen yang ketiga ada kota impor. Kota impor adalah pembatasan langsung pada jumlah berapa barang yang dapat diimpor ke suatu negara. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan menerbitkan surat izin impor kepada sekelompok individu atau perusahaan yang melakukan impor. Instrumen yang keempat ada pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela ini adalah pengurangan kota perdagangan yang diberlakukan oleh negara pengekspor. Hal ini biasanya atas permintaan dari negara pengimpor itu sendiri. Instrumen yang kelima ada persyaratan konten lokal. Persyaratan konten lokal adalah persyaratan bahwa ada beberapa bagian tertentu dari sebuah produk hanya dapat diproduksi dalam negeri. Tujuan dari peraturan konten lokal ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi produsen bagian domestik. Instrumen yang keenam ada kebijakan administrasi. Kebijakan administrasi ini adalah aturan birokrasi yang dirancang oleh pemerintah agar membuat impor menjadi sulit untuk masuk ke suatu negara. Instrumen yang ketujuh ada kebijakan anti-dumping. Kebijakan anti-dumping ini adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa bea masuk anti-dumping terhadap barang dumping. Barang dumping yang dimaksud adalah barang yang dijual dengan harga yang kurang dari nilai wajar. Kebijakan anti-dumping ini dirancang untuk menghukum perusahaan asing yang terlibat dalam praktik dumping. Adapun tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.